Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Alhamdulillah, hari ini teman-teman bertemu kembali dengan Ustazah Dian di pembelajaran fikih. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan materi kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah pekerjaan kita hari ini. Sudah siap untuk berdoa? Mari kita mulai. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, hari ini kita akan membahas materi mengenai adab-adab buang air. Di pekan kemarin kita sudah membahas mengenai adab-adab buang air. Nah, di pekan ini kita akan lanjutkan kembali ya teman-teman mengenai adab-adab buang air. Pembahasan kita hari ini ada 3 teman-teman. Yang pertama yaitu hal yang perlu dihindari saat buang air. Yang kedua yaitu hal yang dimakruhkan saat buang air. Yang ketiga yaitu hal yang disunahkan saat buang air. Nah, pasti teman-teman penasaran. Mari kita bahas satu persatu ya teman-teman. Sudah siap? Oke, kita akan membahas yang pertama, yaitu hal yang perlu dihindari saat buang air. Nah, menurut teman-teman kira-kira apa ya hal yang perlu kita hindari ketika kita sedang buang air? Yang pertama di sini, menghadap atau membelakangi kiblat jika di tempat terbuka. Nah, teman-teman, ternyata hal yang perlu kita hindari pertama kali ketika kita buang air adalah kita tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Nah, seperti di sini Nabi kami SAW telah melarang kami menghadap kiblat ketika buang air besar maupun air kecil. Beliau juga melarang kami beristinja dengan menggunakan tangan kanan. Nah, itu yang pertama teman-teman. Yang kedua yaitu buang air di jalan atau tempat berteduh dan tempat-tempat yang disinggahi manusia. Nah teman-teman, ternyata hal yang perlu dihindari saat kita buang air. Yang kedua yaitu kita tidak boleh buang air di jalan atau tempat berteduh atau tempat-tempat yang memang biasa disinggahi oleh manusia. Karena ketika kita melakukan hal tersebut, sesungguhnya itu tidak nyaman teman-teman, karena tempat tersebut ditempati atau disinggahi atau dilalu-lalangi oleh orang-orang. Nah, di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, jauhilah 2 hal yang dapat memancing keluarnya kalimat laknat. Sahabat bertanya, apakah 2 hal itu? Beliau menjawab, buang air besar di tempat orang-orang berlalu lalang dan di tempat mereka berteduh. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga yaitu buang air di air yang tidak mengalir. Nah teman-teman, coba teman-teman bayangkan ketika teman-teman buang air di air yang tidak mengalir, bagaimana ya? Pasti baunya tidak sedap ya teman-teman. Dan makanya ini adalah hal yang perlu kita hindari ketika kita buang air. Nah, dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW melarang kencing di air yang tergenang. Hadis riwayat Muslim. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat, membawa Al-Quran pada saat buang air. Nah, teman-teman, ketika kita ingin buang air kecil atau buang air besar, pastikan di dalam saku pakaian kita atau di dalam celana yang kita gunakan atau di dalam tas yang kita bawa ketika memang kita menggunakan
toilet umum, pastikan di dalamnya tidak ada Al-Quran teman-teman, karena Al-Quran itu kan suci ya teman-teman. Di dalamnya terdapat ayat-ayat Allah. Nah, pastikan ketika kita mau masuk kamar mandi, periksa kembali dan pastikan tidak membawa Al-Quran ke dalam kamar mandi ya teman-teman, atau ke dalam toilet. Nah, kita sudah membahas yang pertama teman-teman. Sekarang kita membahas pembahasan yang kedua, yaitu mengenai hal yang dimakruhkan saat buang air. Apa ya kira-kira hal yang dimakruhkan ketika kita buang air? Yang pertama yaitu berbicara pada saat buang air besar. Di dalam hadis riwayat Muslim, ada seseorang laki-laki yang lewat sedangkan Rasulullah SAW sedang kencing. Lalu ia mengucapkan salam kepada beliau, namun beliau tidak menjawab salamnya. Lalu ada pula di dalam hadis riwayat Abu Daud, dua orang laki-laki tidaklah keluar lalu mendatangi kamar mandi atau WC dengan membuka auratnya sambil berbicara atau mengobrol, melainkan sungguh Allah Azza wa Jalla marah atas perbuatan tersebut. Nah teman-teman, ternyata ketika kita berbicara saat kita buang air, Allah akan marah kepada kita, karena Allah tidak suka ketika kita buang air, kita berbicara atau kita mengobrol dengan orang yang ada di luar maupun ada yang di sebelah toilet kita. Jadi pastikan ketika kita buang air besar atau buang air kecil, pastikan kita fokus teman-teman untuk melakukan aktivitas tersebut. Jika teman-teman ingin mengobrol, silakan teman-teman tuntaskan dulu aktivitasnya. Baru setelah itu teman-teman keluar dari kamar mandi. Nah, teman-teman nanti bisa melanjutkan obrolan yang memang teman-teman ingin bicarakan, seperti itu. Yang kedua, yaitu membawa benda yang terdapat kalimat zikir. Nah, hal ini sebagaimana disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, yang artinya hukum masalah ini ulama mazhab Syafi'i mensunahkan untuk tidak membawa sesuatu yang di dalamnya menyebutkan asma Allah ketika hendak menuju tempat buang hajat, akan tetapi tidak diwajibkan. Nah, yang selanjutnya yaitu yang terakhir teman-teman, pembahasan kita yang ketiga mengenai hal yang disunahkan saat buang air. Nah, karena ini hal yang disunahkan, silakan teman-teman simak baik-baik apa informasinya, karena ketika kita lakukan sunnah-sunnah tersebut maka akan bernilai pahala untuk kita. Namun ketika kita tidak lakukan, kita tidak berdosa, tapi lebih baik kita lakukan dan kita mendapatkan pahala. Benar ya teman-teman? Yang pertama yaitu sunnah menjauhi pandangan manusia. Nah, ketika teman-teman mau buang air besar atau buang air kecil, pastikan teman-teman menjauhi tempat-tempat yang memang berada di dalam pandangan manusia. Nah, pastikan di dalam tempat yang tertutup ya teman-teman, atau ruangan yang tertutup. Nah, dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW ketika dalam perjalanan. Lalu beliau tidak menunaikan hajatnya di tempat terbuka, tetapi beliau pergi ke tempat yang jauh sampai tidak tampak dan tidak terlihat lagi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman, Rasulullah SAW saja ketika beliau di dalam perjalanan dan beliau hendak menunaikan hajatnya, ingin buang air besar, ingin buang air kecil, beliau harus mencari tempat yang sangat tertutup agar tidak terlihat oleh pandangan manusia. Yang selanjutnya ya teman-teman, yang kedua yaitu membaca doa sebelumnya masuk toilet. Nah teman-teman, pastikan diingat selalu sebelum kita masuk ke kamar mandi, masuk ke toilet, pastikan teman-teman berdoa terlebih dahulu agar teman-teman tidak diganggu oleh setan. Nah, pasti teman-teman sudah hafal doanya. Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
hadis. Artinya, ya Allah, aku berlindung padamu dari syaitan besar, laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang selanjutnya yaitu mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan kaki kanan ketika keluar toilet. Nah, teman-teman, diingat kembali, dilihat kembali ketika teman-teman akan masuk dan akan keluar. Pastikan ketika teman-teman masuk ke dalam toilet, pastikan kaki kiri terlebih dahulu yang masuk ya. Baru setelah itu disusul oleh kaki kanan, dan ketika teman-teman ingin keluar dari toilet, pastikan kaki kanan terlebih dahulu, baru setelah itu kaki kiri yang keluar. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW lebih suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, ketika bersuci, dan setiap perkara yang baik-baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pastikan tidak tertukar ya teman-teman antara masuk dan keluar. Ketika masuk pastikan menggunakan kaki kiri, dan ketika keluar pastikan menggunakan kaki kanan terlebih dahulu. Nah, yang keempat yaitu teman-teman membaca doa keluar kamar mandi. Nah, ketika kita akan masuk kamar mandi, teman-teman, kita sudah berdoa untuk meminta perlindungan dari syaitan besar perempuan maupun laki-laki. Nah, ketika teman-teman sudah tuntas dari kegiatan teman-teman di kamar mandi, lalu teman-teman keluar dari kamar mandi, pastikan teman-teman pun berdoa juga. Nah, doanya seperti ini. Ghufronaka, yang artinya, ya Allah, hamba memohon ampunanmu. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, ada juga teman-teman yang biasa teman-teman lafalkan ketika teman-teman di sekolah. Ada yang masih ingat doanya? Nah, Ustazah kira teman-teman masih ingat doanya. Hanya saja teman-teman tinggal terus mengulanginya lagi di rumah, diterapkan di rumah, diaplikasikan. Doanya yaitu Alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Nah, pasti teman-teman masih ingat. Alhamdulillah, pembahasan kita hari ini sudah tuntas ya teman-teman. Nah, kesimpulannya adalah di dalam adab buang air terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai hal yang perlu dihindari, hal yang dimakruhkan, dan hal yang disunahkan saat buang air. Semoga setelah teman-teman mempelajari materi ini, kita semua dapat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengamalkan sunnah-sunnah yang ada di dalam buang air. Nah, agar aktivitas buang air yang kita lakukan itu bernilai pahala ketika kita mengamalkan sunnah-sunnahnya. Nah, teman-teman, adapun proyek teman-teman di pekan ini yaitu yang pertama, praktikanlah sunnah-sunnah dalam buang air berdasarkan informasi yang terdapat di dalam video pembelajaran. Nah, silakan teman-teman praktikkan sunnah-sunnahnya. Yang kedua, dokumentasikan praktik teman-teman dalam bentuk video. Yang ketiga, silahkan kirimkan proyek melalui fitur tugas kelas yang terdapat di Classroom. Nah, apabila video teman-teman berukuran besar, silakan teman-teman dapat mengkompresnya terlebih dahulu agar ukurannya menjadi lebih kecil dan teman-teman bisa menguploadnya melalui tugas kelas melalui Classroom. Terima kasih banyak teman-teman sudah mendengarkan informasi yang disampaikan oleh Ustazah Dian hari ini. Ustazah Dian mohon maaf apabila selama menyampaikan informasi terdapat kesalahan kata yang mungkin membuat teman-teman tidak nyaman. Semoga teman-teman dapat memaafkannya ya. Nah, akhir kalam Ustazah Dian ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.